Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai mengapa dosa dibiarkan Allah. Sebelum kita membahas mengapa Allah mengizinkan dosa terjadi, yang perlu kita pahami terlebih dahulu ialah bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Sifat dan hukumnya adalah kasih. Hal itu senantiasa demikian dan akan selalu demikian. Yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang tidak akan pernah berubah dan terpengaruh oleh apapun. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 57 ayat 15, Habakuk 3 ayat 6, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pernyataan kuasanya dalam hal menciptakan adalah suatu pernyataan kasih yang tidak terbatas. Pemerintahan Allah mencakup kelimpahan berkat kepada semua makhluk ciptaannya. Sejarah pertarungan yang terhebat yang terjadi antara yang baik dan yang jahat dari sejak semula pertama di surga sampai ke akhir pemberontakan dan dihapuskannya dosa adalah juga satu pernyataan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Allah Bapa Sang Firman tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kristus anak Allah yang tunggal adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ketika ia menentukan batas-batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segala makhluk surga. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebagaimana tertulis dalam Kolose 1 ayat 16. Hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpikir bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu. Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa, dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Segenap penduduk surga bergembira memenuhi tujuan Khalik mereka. Mereka suka memantulkan kemuliaannya dan menyatakan pujiannya. Dan sementara kasih kepada Allah adalah yang terutama, lalu kasih satu dengan yang lain bersifat tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Di sana tidak ada nada yang sumbang yang mengganggu keselarasan alam semesta. Tetapi suatu perubahan telah terjadi terhadap keadaan yang berbahagia ini. Ada satu makhluk yang telah menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Dosa berasal dari Dia, yang setingkat lebih rendah dari Kristus dan yang paling dihormati oleh Tuhan dan yang tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan di antara penduduk surga.
Lucifer, sang bintang fajar, adalah yang terutama dari antara kerubim suci tak bernoda. Ia berdiri di hadirat Khalik yang agung, dan cahaya yang menyelubungi Allah yang kekal itu terpancar kepadanya. Sedikit demi sedikit, Lucifer memanjakan keinginannya untuk meninggikan diri. Alkitab berkata, "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya." Yehezekiel 28 ayat 17. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Tertulis dalam Yesaya 14 ayat 13 dan ayat 14. Sekalipun segenap kemuliaannya itu berasal dari Tuhan, malaikat yang berkuasa ini merasa bahwa itu datang dari dalam dirinya sendiri. Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya. Pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Yesus Kristus. Sekarang keselarasan yang sempurna di dalam surga telah dirusak. Untuk menyangkal kekuasaan anak Allah, yang juga berarti menentang kebijaksanaan serta kasih Khalik itu, telah menjadi tujuan pemimpin malaikat ini. Untuk maksud inilah ia yang setingkat saja lebih rendah daripada Kristus, tertinggi di antara malaikat ciptaan Tuhan, telah mencurahkan segenap daya pemikirannya. Tetapi ia yang menghendaki kebebasan berpikir dari semua makhluknya itu tidak membiarkan seorang pun tanpa amaran terhadap tipu daya yang menyesatkan, oleh mana pemberontakan berusaha membenarkan dirinya. Sebelum pertarungan besar itu terbuka, semua harus sudah memiliki pengertian yang jelas akan kehendak Dia yang hikmat dan kebijakannya merupakan sumber segala kebahagiaan mereka. Raja alam semesta memanggil segenap penduduk surga agar di hadapan mereka ia dapat menetapkan kedudukan yang sebenarnya daripada anaknya dan menunjukkan hubungan yang ada antara Dia dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah ikut serta dalam pemerintahan Bapa, dan kemuliaan Allah yang kekal menyelubungi keduanya. Di sekeliling takhta Allah berhimpun malaikat-malaikat yang tiada terhitung banyaknya, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wahyu 5 ayat 11. Malaikat-malaikat yang tertinggi sebagai pelayan dan bawahan bersukacita di dalam terang yang terpancar kepada mereka dari hadirat ilahi. Di hadapan perhimpunan penghuni surga itu, Raja mengumumkan bahwa tiada satu pun kecuali Kristus anak Allah yang tunggal itu yang dapat ikut serta dalam maksud-maksudnya, dan kepada Dia diberikan kuasa untuk melaksanakan kehendaknya. Anak Allah telah melaksanakan kehendak Bapa dalam penciptaan segenap penduduk surga, dan kepada Dia, sebagaimana kepada Allah, hormat dan kesetiaan harus dinyatakan. Kristus telah menggunakan kuasa ilahi dalam menciptakan bumi dan semua penghuninya. Tetapi di dalam semua itu, ia tidak berusaha mencari kuasa dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dan ia mengutamakan kemuliaan Bapa, serta melaksanakan maksud-maksudnya yang penuh kasih dan kebajikan. Malaikat-malaikat dengan penuh kesukaan mengakui pemerintahan Kristus dan menyembah sujud di hadapannya, serta menyatakan hormat dan kasih mereka. Lucifer sujud bersama mereka, tetapi di dalam hatinya terdapat suatu pergumulan yang aneh, yang hebat. Kebenaran, keadilan, dan kesetiaan bergumul melawan iri hati dan cemburu. Pengaruh malaikat-malaikat suci untuk sementara waktu kelihatannya membawa dia kembali bersama mereka.
Apabila lagu-lagu pujian dinyanyikan dengan alunan yang merdu, menggema oleh ribuan suara riang gembira, roh jahat itu kelihatannya hilang lenyap. Kasih yang tak terkatakan mengharukan segenap hatinya. Jiwanya terpaut kepada keselarasan dengan malaikat-malaikat yang tiada berdosa dan kasih kepada Bapa dan Anak. Tetapi lagi-lagi ia dipenuhi oleh kesombongan akan kemuliaan dirinya. Keinginannya untuk memerintah timbul kembali, dan kecemburuannya terhadap Yesus Kristus sekali lagi dimanjakan. Kehormatan yang tinggi yang sudah diberikan kepada Lucifer tidak dihargainya sebagai pemberian Allah yang istimewa. Dan oleh sebab itu, tidak ada rasa terima kasih kepada Khaliknya. Ia merasa angkuh dengan kemuliaan serta kehormatan yang ada padanya, dan ingin menjadi setara dengan Allah. Ia dikasihi serta dihormati oleh penghuni surga. Malaikat-malaikat senang untuk melaksanakan segala perintahnya, dan ia dipenuhi oleh hikmat dan kemuliaan yang melebihi semuanya. Tetapi anak Allah itu ditinggikan lebih daripadanya, menjadi satu di dalam kuasa dan wewenang dengan Bapa. Ia mengambil bagian di dalam permusyawaratan dengan Bapa, sedangkan Lucifer tidak turut serta dalam menetapkan maksud-maksud Allah. Mengapa? Tanya malaikat yang berkuasa ini. Kristus harus memegang pemerintahan. Mengapa ia dihormati lebih daripada Lucifer? Sambil meninggalkan tempatnya yang berada di hadirat Allah Bapa, Lucifer pergi menyebarluaskan ketidakpuasan di kalangan malaikat-malaikat. Ia bekerja dengan bersembunyi dan untuk sementara waktu menutupi maksud yang sebenarnya dengan berpura-pura hormat kepada Allah. Ia mulai menanamkan kebimbangan akan hukum yang memerintah makhluk-makhluk surga dengan mengatakan bahwa sekalipun hukum diperlukan oleh penduduk dunia, malaikat-malaikat yang lebih tinggi, yang mulia, tidak memerlukan peraturan-peraturan seperti itu. Karena kebijaksanaan mereka sendiri sudah merupakan penuntun yang cukup. Mereka bukanlah makhluk-makhluk yang dapat mendatangkan kehinaan kepada Tuhan. Segenap pikiran mereka suci, sebagaimana Allah mustahil berbuat salah, begitu juga mereka. Penghormatan terhadap anak Allah sebagai yang setara dengan Allah Bapa dianggap sebagai suatu ketidakadilan terhadap Lucifer. Sebagaimana yang dinyatakan, ia juga berhak untuk memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Jikalau saja pemimpin malaikat memperoleh kedudukan yang sebenarnya, maka manfaat yang besar akan terasa kepada segenap penghuni surga. Karena tujuan yang ada padanya adalah untuk memberikan kebebasan untuk semua. Tetapi, kebebasan yang pernah mereka nikmati sebelumnya itu telah berakhir. Karena seorang pemerintah yang berkuasa telah diangkat bagi mereka, dan kepada kekuasaannya semua harus tunduk. Demikianlah liciknya muslihat itu melalui tipu daya Lucifer yang telah merajalela di dalam istana surga. Tidak pernah ada perubahan dalam kedudukan dan kekuasaan Kristus. Kecemburuan dan penampilan yang salah dari Lucifer serta pengakuannya bahwa ia setara dengan Kristus telah menyebabkan perlunya suatu pernyataan tentang kedudukan anak Allah yang sebenarnya. Tetapi hal ini sudah demikian sejak awal mulanya. Tetapi banyak dari antara malaikat-malaikat itu yang telah dibutakan oleh tipu daya Lucifer. Malaikat-malaikat surga yang ada di bawah perintahnya menaruh kepercayaan, kasih dan kesetiaan kepada Lucifer, dan hal ini telah dimanfaatkan oleh Lucifer dengan liciknya untuk menanamkan ke dalam pikiran mereka rasa tidak percaya dan rasa tidak puas, sehingga perbuatan ini kentara. Lucifer telah membeberkan maksud-maksud Allah dengan penerangan yang keliru, dengan penyesatan, sambil memutarbalikannya untuk membangkitkan rasa tidak puas dan perlawanan dengan licik. Ia mengajak pendengar-pendengarnya untuk menyatakan perasaan mereka. Kemudian bila mana pernyataan mereka itu sesuai dengan maksudnya, ia pun mencetuskan kembali untuk membuktikan bahwa malaikat-malaikat tidaklah berada dalam kesepakatan yang sepenuhnya dengan pemerintahan Allah. Sementara mengaku diri setia kepada Allah, ia mengatakan bahwa perubahan-perubahan dalam peraturan serta undang-undang surga perlu diadakan demi kebutuhan pemerintahan ilahi.
Jadi sementara berusaha untuk membangkitkan perlawanan terhadap hukum Allah dan menanamkan perasaan tidak puasnya ke dalam pikiran malaikat-malaikat yang ada di bawah perintahnya, ia berpura-pura berusaha untuk melenyapkan ketidakpuasan itu dan memperdamaikan malaikat-malaikat yang memberontak terhadap pemerintahan surga. Sementara dengan diam-diam menimbulkan keonaran dan pemberontakan, dengan liciknya ia berbuat seolah-olah tujuan satu-satunya adalah memupuk kesetiaan serta memelihara keselarasan dan perdamaiannya. Roh ketidakpuasan yang dibangkitkan dengan cara demikian itu telah menghancurkan dan telah mendatangkan akibat yang buruk. Sekalipun tidak terjadi pemberontakan yang terbuka, perbedaan perasaan secara tidak terlihat telah timbul di antara malaikat-malaikat surga. Di antara mereka ada yang sependapat dengan hasutan Lucifer untuk menentang pemerintahan Allah. Sekalipun dulunya mereka berjalan selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan Allah, mereka sekarang merasa tidak puas dan tidak senang oleh sebab mereka tidak mengerti rencana Allah yang tidak terduga itu. Mereka merasa tidak puas dengan maksud Allah di dalam meninggikan Kristus. Mereka siap sedia untuk menguatkan tuntutan Lucifer meminta persamaan kekuasaan dengan anak Allah. Tetapi malaikat-malaikat yang setia dan yang benar mempertahankan kebijaksanaan dan keadilan dari pernyataan ilahi, serta berusaha untuk memperdamaikan pemberontak-pemberontak ini dengan kehendak Allah. Kristus adalah anak Allah, adalah satu dengan Allah sebelum malaikat-malaikat dijadikan. Ia selalu berdiri di sebelah kanan Bapa. Kekuasaannya yang mendatangkan berkat kepada semua yang tunduk kepada pemerintahannya yang lemah lembut itu tidak pernah diragukan sampai saat ini. Keselarasan surga tidak pernah terganggu. Oleh sebab itu, mengapa sekarang timbul keonaran? Malaikat-malaikat setia hanya dapat melihat adanya akibat-akibat yang mengerikan dari kekacauan ini. Dan dengan bujukan yang sungguh-sungguh mereka menasehati para pemberontak-pemberontak itu supaya membatalkan tujuan mereka dan menyatakan diri mereka setia kepada Allah dan menaati pemerintahannya.